100%. Jadi yang kayak gini, cara kayak gini nambah pigtail untuk disambungkan ke antena eksternal, dan antena eksternalnya ini bambunya aja udah bulukan. Jadi dengan cara kayak gini, atas izin Allah, itu alhamdulillah ya, berkat yang di atas itu udah menghasilkan kurang lebih 50 jutaan lebih itu ada guys. Jadi nih iPad Pro, terus ini ada kamera yang buat syuting ya, Sony ZV, itu dibeli dari hasil awal mulanya sumbernya dari YouTube. YouTube kenapa? Dari upload konten. Nah, upload konten butuh apa? Butuh sinyal. Sinyalnya agak kenceng. Cara biar kenceng gimana? Sinyalnya harus stabil, harus ditambah antena eksternal ini. Nah, jadi saling berkaitan. Makanya ketika aku dikatain konyol, loh, berarti selama ini saya konyol dong. Ya itulah, pokoknya kayak gitu. Nah, halo semuanya, selamat datang di Kereaktif Channel. Di video kali ini tema kita ada di luar rumah. Kita akan bahas lagi mengenai HP yang udah kita modif ke pigtail untuk disambungkan ke antena eksternal di video sebelumnya. Nanti kita akan coba untuk testing sebelum pakai antena dan sesudah pakai antena. Mulai dari penangkapan sinyalnya gimana, kemudian speed internetnya juga gimana. Tetapi sebelum menuju itu semua, saya akan kenalkan dulu ya. Kalau nama saya Anton dari Kereaktif dan saya itu hidup di desa. Nah itu teman-teman bisa lihat di situ ya, pohon-pohonnya masih banyak di sini guys, masih banyak pohon-pohonnya masih banyak. Nah dan yang sebelah ini itu rumah saya ya, itu rumah saya ini. Nah ini nanti yang mau aku kenalin ke kalian ini antena Catherine, ini bambunya antena Catherine. Nah tapi aku akan cerita dulu panjang kali lebar supaya apa? Supaya teman-teman itu nyambung nanti untuk kenapa aku selama ini bikin konten di channel Kereaktif itu seputar per wifi-an pakai GSM kayak gitulah. Nah, jadi itulah rumahku kayak gini ya kondisinya. Dan kalau di luar rumah kayak gini itu agak mendingan dapat sinyal, tapi kalau di dalam rumah itu nggak dapat sinyal guys. Jadi lokasiku itu ada di Jawa Tengah, kota Kebumen ya. Nah, ini rumahku yang ini. Nah, di belakang rumahku itu di sana ada yang cahaya terang, itu di sana itu sawah, guys. Jadi habis sawah itu ada jalan lingkar selatan, habis jalan lingkar selatan terus sawah lagi, habis sawah lagi terus laut. Jadi istilahnya rumahku itu udah paling selatan, udah paling mburi dewek. Jadi mburine umahku kui orang anak desa maning guys. Jadi udah nggak ada rumah atau nggak ada desa lagi di belakang rumahku. Jadi tinggal sawah terus laut. Nah, aku dari tahun 2016 udah ngontek si plat merah itu suruh apa ya, mau langganan plat merah tapi nggak ada tiang jadi nggak bisa. Nah kemarin aku kontak lagi lebaran kemarin, aku iseng-iseng telepon customer service si merah, nggak dapet atau nggak mau masang lagi karena nggak ada nggak ada tiang yang terdekat. Ya udah, jadi dari 2016 sebenarnya itu aku udah nyari-nyari gimana sih supaya bisa internetan tapi nggak lumayan susah. Nah dulu aku pakai modem MiFi lah, yang di hotspotin lah, yang ini yang itu. Nah cuma mulai dari tahun 2019 aku udah mulai main OpenWRT. Nah mungkin kalian udah pernah lihat di channel Kereaktif yang masalah STB, ada modem HP. Nah itu pakai itu dari 2019. Aku pakai alat itu yang pertama kali bangun YouTubeku dari 0 subscriber sampai saat ini, dan sampai udah dimonet itu pakai koneksi GSM, istilahnya seperti itu. Nah itu pengenalan singkat mengenai Kereaktif ya, makanya di setiap video aku selalu bilang subscribe supaya kalian itu nggak ketinggalan info mengenai channel Kereaktif. Jadi ketika kalian tiba-tiba melihat video Kereaktif entah itu yang mana, kalian nggak akan kaget karena udah tahu riwayat Kereaktif itu seperti apa, kondisi lingkungannya. Makanya video-videonya itu selalu membahas tentang modem, tentang wifi, tentang sinyal internet kayak gitulah. Sama halnya pada kasus kemarin ya, di video sebelumnya aku udah bikin HP yang dijadikan sebagai modem. Ini udah ada videonya mengenai auto-autoannya, mulai dari custom ROM, cara biar auto on hotspot, dan lain-lain pokoknya. Ini udah. Nah kemarin video tutorialku yang terakhir sebelum video ini dibuat, itu saya bikin video tutorial untuk membuat konektor pigtail antena eksternal. Nah itu tujuannya adalah
untuk dipasangkan atau disambungkan ke antena eksternal kayak Catherine. Nah, ini antenanya itu bambunya udah kelihatan. Nah, antenanya itu di atas, guys. Nah, tuh ya, kelihatan tuh antenanya. Nah, aku akan cerita sedikit. Jadi di video yang kemarin itu ada salah satu penonton yang komentar, katanya cara di video atas itu konyol dan sesat. Saya seorang teknisi bla bla bla, terus dia bahas mengenai IC normal, IC lemah dan lain-lain. Oke, memang komentar beliau itu benar. Memang benar, IC lemah pada suatu HP, kalau misal ditambah antena eksternal pun, kalau misal IC-nya udah lemah, tetap aja nggak bisa dapat sinyal atau nggak bisa kuat sinyalnya karena udah rusak IC-nya. Cuma kan di video yang sebelumnya aku bahas itu cuma bahas apa? Bahas nambahin pigtail doang. Bukan bahas mengenai HP ku ini udah rusak IC-nya, terus dikasih pigtail biar sinyalnya kuat. Bukan kan? Makanya kalau mungkin saya bikin video kayak gitu, ya aku sesat. Tapi videoku bukan seperti itu. Nah, aku nggak tahu ini penyebabnya apa, tiba-tiba komen seperti itu. Dan sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah kenapa harus ngembel-ngembeli kata saya seorang teknisi. Ya meskipun saya juga bukan seorang teknisi, jadi riwayat pendidikan saya dari SD sampai terakhir kemarin itu nggak ada yang satu linear dengan berhubungan dengan jaringan atau teknologi atau teknik informatika, itu nggak ada sama sekali. Cuma ini aja cuma sekedar hobi ya, karena kebutuhan. Makanya aku bikin konten di Karya Aktif ya sesuai dengan pengalaman aja yang udah aku praktekin. Jadi nggak ada basic detail yang mengenai ini harus ini harus itu, enggak. Cuma yang disayangkan itu kenapa harus membawa embel-embel nama teknisi itu ya. Padahal kesan teknisi itu dia itu harusnya orangnya detail, teliti. Lah ini orang nonton videoku, apakah nggak nonton sampai full atau nggak bisa mencerna isi video, kok komentarnya kurang pas. Ya komentar dia itu pas, pernyataan dia itu pas, tapi nggak pas dengan konteks video saya kayak gitu loh. Nah ini sekedar info aja buat temen-temen ya, khususnya penonton Karya Aktif. Jadi kemarin kan judulnya itu cara menambahkan pigtail antena eksternal di HP Android untuk memperkuat sinyal 4G. Jadi artinya saya itu bikin video itu menambahkan pigtail antena. Itu menambahkan pigtail antena, tapi pigtailnya itu bukan untuk memperkuat. Pigtailnya itu sebagai konektor untuk dicolokin lagi ke antena eksternal. Bukan karena ada pigtailnya terus sinyalnya kuat, bukan. Jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman kalau lihat judul sebuah video di YouTube atau thumbnail, karena itu salah satu trik di YouTube ada SEO. Jadi kita bikin video atau bikin judul video atau thumbnail semenarik mungkin supaya menarik minat penonton. Itu ada triknya supaya istilahnya penonton tertarik jadi ngeklik. Nah makanya aku bikin judulnya kayak gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, jangan dikira gara-gara ada pigtail sinyalnya kuat. Salah bro, salah. Kalian pernah lihat kan ada ular raksasa di thumbnail makan singa. Ularnya gede banget, tulisannya wow ular raksasa ini memakan singa. Setelah diklik videonya ternyata di dalamnya cuma ular piton yang ukurannya sewajarnya aja ular piton, dia makan singa kebetulan. Dan singanya mungkin karena singa udah mati aja dimakan kayak gitu. Jadi loh, mana ular yang besarnya kayak rumah, yang kayak mobil, itu cuma thumbnail bro, cuma istilahnya penarik minat penonton. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Nah sama kasusnya kayak abang teknisi ini, mungkin dia cuma lihat thumbnail, lihat judul, langsung komen tanpa melihat isi video dan mencerna isi video kayak gitu. Nah makanya jadi kayak gitulah ya pokoknya. Itu cuma asumsi saya, nggak tahu sih aslinya gimana. Nah cuma sebenarnya dari komentar ini aku sih nggak jadi masalah, nggak sakit hati, nggak gimana, enggak. Cuma kok aneh aja, aku yang jalanin kok dikatain konyol, kok dikatain sesat. Padahal aku selama ini pakai cara itu loh dan terbukti work 100%. Jadi yang kayak gini, cara kayak gini nambah pigtail untuk disambungkan ke antena eksternal, dan antena eksternalnya ini bambunya aja udah bulukan. Jadi dengan cara kayak gini, atas izin Allah itu alhamdulillah ya, berkat yang di atas itu udah menghasilkan kurang lebih 50 jutaan lebih itu ada guys. Jadi nih iPad Pro, terus ini ada kamera yang buat syuting ya, Sony ZV. Itu dibeli dari hasil awal mulanya sumbernya dari YouTube. YouTube kenapa? Dari upload konten.
Nah, upload konten butuh apa? Butuh sinyal. Sinyalnya agak kenceng. Cara biar kenceng gimana? Sinyalnya harus stabil, harus ditambah antena eksternal ini. Nah, jadi saling berkaitan. Makanya ketika aku dikatain konyol, loh, berarti selama ini saya konyol dong. Ya itulah pokoknya kayak gitu. Nah, itu cuma sekedar informasi aja ya buat teman. Bukannya saya sombong, enggak. Di luar sana yang punya YouTube besar, bahkan duitnya banyak banget. Ini cuma sekedar cerita kecil aja ya. Ketika dikatain konyol, saya cuma senyum-senyum sendiri. Loh, kok bisa ya? Berarti selama ini aku dapat AdSense dari YouTube, upload video YouTube dengan cara konyol dong, kayak gitulah. Cuma kayak gitu doang ya. Jadi ya itulah cuma penjelasan dari Kerek Aktif. Nah, untuk video selanjutnya aku akan perkenalkan ini antena Catherine-ku ya. Ini udah dibikin dari setahun yang lalu. Yaitu tadi ya, ini berkat ini udah menghasilkan 50-an juta ada berkat ini ya. Jadi itu di luar pekerjaan real saya, di luar pekerjaan offline saya. Ini murni dari online, kayak AdSense misal, kayak jualan online, Shopee, ada beberapa jualan lainnya lagi juga ada. Berkat ini, kalau nggak ada antena eksternal ini, yakin koneksiku itu lemot. Tiap hari mau upload video YouTube, lama, males, nggak dapat AdSense. Ya walaupun AdSense-nya nggak besar, tapi alhamdulillah ada gitu ya. Jadi berkat ini. Dan semua itu nggak bisa tercapai tanpa adanya izin dari yang di atas, kayak gitu ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba bikinkan video sebelum pakai Pictel dan sesudah pakai Pictel, nanti peningkatan sinyalnya apakah benar ada, dan kemudian kita akan speed test guys. Oke, kita lanjut ke videonya guys. Oke guys, kita udah di dalam ruangan, udah di dalam rumah, dimana di belakang ini itu router-router wifi server di Kerek Aktif. Nah, ini HP-nya yang kemarin udah kita bikin Pictel eksternal, yang ini udah aku pegang ya, yang ini nih. Ini sebagai modem utama yang pakai tunnel. Nah, untuk Mi 5 yang satunya, yang sebelah kiri ini, itu sebagai modem game. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk tes sebelum pakai antena eksternal dan sesudah pakai antena eksternal. Kemudian saya juga akan tes kecepatan internet sebelum pakai antena eksternal dan sesudah pakai antena eksternal. Videonya nggak akan aku potong sama sekali, jadi nanti teman-teman bisa melihat pembuktiannya. Yang katanya cara saya ini konyol dan sesat, silahkan disimak baik-baik ya guys ya. Nah, nih HP-nya udah aku pegang, dan ini nih Pictelnya belum aku colokin ke antena eksternal. Jadi ini HP normal ya, ini IC-nya nggak rusak, nggak apa. Ini HP normal, tapi memang di lokasiku itu sinyal itu sangat susah, apalagi di dalam rumah. Makanya itu kemarin aku bikin Pictel supaya disambungin ke antena eksternal. Kita akan buktikan bro. Nah, kalian bisa lihat sebelum kita sambungkan ke antena eksternal, di sebelah ini ya, ini sinyal ya. Coba teman-teman perhatikan di situ sinyalnya berapa, nggak ada ya, nggak ada tulisan LTE. Jadi HP ini kalau ada sinyal di sini ada tulisan LTE, di situ nggak ada bro. Kelihatan ya, tuh kelihatan banget ya. Udahlah, di screenshot boleh, di screenshot boleh. Nah, itu sebelum kita sambungan ke antena eksternal. Kita akan coba sambungkan ke antena eksternal tanpa kita potong videonya ya. Kita lihat ya. Ini aku taruh di sini. Nah, ini antena eksternal ya. Yang ini nih, kabel hitam ini. Nah, itu antena Catherine yang udah kita yang udah aku tunjukin di awal video tadi ya. Nah, nih. Kita sambung Pictelnya. Udah kita sambung, kita akan lihat hasilnya, apakah sinyalnya keluar atau ada peningkatan sinyal atau enggak. Dan videonya enggak aku potong sama sekali, tripodnya hanya aku geser ya, nih. Nah, kita deketin. Kenapa kita deketin? Karena kabelnya nggak bisa dibawa ke maju kayak tadi ya. Nah, nih kita fokus ya, nih udah kelihatan ya, udah nyambung nih ke antena eksternal. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, aku deketin lagi kameranya. Bagian ini ya. Bentar, nggak fokus ini. Nah,
bagian yang ini guys, yang ini sebelah kanan, LTE, kelihatan nggak? LTE. Dan itu ada peningkatan sinyal sekitar setengah bar full. Karena ini pakai custom ROM, jadi nggak terlalu kelihatan yang kayak balok-balok sinyalnya. Ini cuma istilahnya apa ya, yang kayak model bukan balok ya. Dan itu kenapa masih ada X? Ya karena kita pemain inject. Inject itu emang nggak ada kuotanya, makanya X. Tapi di situ udah kelihatan ada peningkatan sinyal sampai setengah bar full. Maksudnya setengah dari fullnya sinyal. Umpamanya ini ada 5 bar, ini dapat 2,5 sampai 3 bar. Paham ya? Jadi udah jelas. Tadi sebelum pakai antena itu sama sekali nggak dapat sinyal. Bentar ya, ini nggak bisa dipencet layarnya. Nah ini. Sekarang setelah pakai antena eksternal udah dapat sinyal LTE. Nah, ini ya, ini cara konyol ya. Nah, kita geletakin lagi. Sekarang kita akan tes speed ya. Kita akan tes speed. Geletakin. Kita tripodnya tarik ke depan. Oke, tanpa kita cut videonya supaya kalian itu percaya. Nah, ini posisi antenanya nyambung ya guys ya. Ya masih nyambung ya. Kita akan enggak, kita akan simpulkan dulu. Tadi sebelum pakai antena nggak ada sinyal. Setelah pakai antena ada sinyal setengah bar full. Setengah bar full maksudnya kayak gini. Umpamanya sinyalku itu mentoknya 5 bar. Itu dapat 2 sampai 3. Ya karena memang custom ROM tampilannya kayak gitu, belum aku custom lagi yang kayak balok-balok. Jadi bisa dihitung 1 2 3 kayak gitu. Tapi udah ada peningkatan sinyal dan pasti dapat sinyal. Nah, ini bakal kelihatan lagi ketika kita speed test. Nah, kita akan speed test sebelum pakai antena dan sesudah pakai antena. Videonya nggak akan aku potong, silakan disimak. Yang ngatain cara ini konyol dan sesat, silakan disimak. Nah, ini kita lepas dulu. Jadi kayak tadi ya, awalnya kita lepas dulu konektornya. Udah, kita lepas ya, ini pigtailnya. Jadi aku akan tes tanpa antena. Pokoknya tanpa antena. Nanti kalau speed testnya nggak jalan, berarti emang nggak ada sinyal. Jadi, bang kok di speed test ketika nggak ada antena nggak jalan, berarti nggak adil dong. Ya nggak jalan karena nggak dapat sinyal. Makanya hasilnya apapun hasilnya, inilah hasilnya. Kita lihat ya. Nah, ini kita colokin ke STB dulu ya guys ya. Kita colokin ke STB. Dan nggak aku colokin ke antena eksternal. Aku nggak colokin ke antena eksternal nih. Teman-teman bisa lihat tuh pigtailnya ngambang tuh ya. Nggak aku colokin. Kita akan tes speed test. Dan aku lihat dulu apa dapat sinyal atau enggak. Nggak dapat sinyal bro, gimana mau di speed test? Tapi ya udah nggak apa-apa, kita speed test aja. Biar cara konyolku itu semakin konyol. Nih, kita sambungin ke mirror ya. Ini mirror ya. Ini tersinkron ke mirror access pointku. Dan ku cek lagi, ya nggak dapat sinyal bro. Gimana mau di speed test kalau nggak dapat sinyal? Nih aku agak repot ya. Ini soalnya nggak ada yang megangin kamera. Nah, ini aku lepas tripodnya. Nah, teman-teman lihat ya. Tuh gimana mau di speed test wong sinyalnya aja nggak ada. Tuh di sini fokus di sini telunjuk. Ya, nggak dapat sinyal, bro. Gimana mau di speed test? Ya, nggak mungkin bisa. Jadi nggak mungkin bisa. Nah, kalaupun kita paksa speed test, pasti ya nggak bakalan ada internet. Di sini aja wifi-nya tanda pentung. Nah, sekarang kita akan hubungkan pigtail. Nih, hubungkan pigtail ya, aku hubungkan pigtailnya.
udah aku hubungkan pigtailnya, aku lepas lagi tripodnya, aku geser lagi kameranya. Sekarang lihat ya perubahannya tuh, langsung LTE enggak tuh di telunjukku tuh, LTE kelihatan ya ini nih. Nah, ada sinyal tuh. Tadi kalau nggak ada lewat nggak disambungin pigtailnya itu nggak dapat sinyal sama sekali. Nah, kita akan coba speed test. Nah, kita akan coba speed test ketika udah dapat sinyal. Videonya nggak aku potong ya. Modemnya belum kedetek. Nah, ini aku remote pakai SCR CPY tuh. Aku remote pakai SCR CPY tuh LTE ya. Nah, kita akan koneksikan, kita akan speed test, maaf. Oke, kita sambungkan ke Mi router ya, tadi Mi router. Nah, ini udah aku sambungkan, teman-teman bisa lihat sekarang terhubung, udah nggak ada tulisan no internet, udah terhubung ya. Kita langsung tes cara konyolku ini yang katanya sesat. Guys, lihat cara konyol yang katanya sesat, bro. Nah, itu pakai antena loh. Tadi nggak pakai antena, gimana mau dapat 10 Mbps? Sinyal aja nggak ada. Nah, sekarang setelah pakai antena dapat berapa itu? 29. Nah, terutama yang dibutuhkan di sini adalah upload. Kenapa upload yang kita butuhkan? Karena aku itu punya YouTube yang kayak kalian sekarang tonton. Aku tiap hari bikin video YouTube itu perlu adanya sinyal upload yang kuat untuk ngupload konten-konten di YouTube. Itu perlu sinyal upload yang kuat karena aku setiap bikin video itu satunya itu minimal 4 GB. Jadi biasanya 4-7 GB. Jadi kalau sinyal uploadnya lemot, mau berapa lama aku mau upload ke YouTube ya. Nah, sekarang udah kebukti di situ. Untuk download dapat 29, untuk upload dapat 22 Mbps. Jadi itu kalau buat upload 1 detiknya 2 MB per detik lah kira-kira. Nah, ini cara konyol ya. Cara konyol yang katanya cara sesat. Di sini saya bukan teknisi, saya hanya seorang penikmat pemakai OpenWRT aja. Jadi semua tutorial-tutorial dan video yang ada di channel Kreatif itu berdasarkan pengalaman dan udah praktek. Jadi bukan melalui teori. Cuma aku yang aku sayangkan dari komentar itu adalah kenapa harus bawa embel-embel nama teknisi. Nah, istilahnya nggak perlu ngomong bahwa teknisi aja udah cukup. Sekarang kok bawa nama teknisi. Makanya ketika aku baca, loh, teknisi kok katanya cara saya itu sesat. Katanya cara saya itu konyol. Udahlah, biar teman-teman aja yang nyimak komentar yang udah aku posting di postingan komunitas atau di komentar YouTube-nya ya. Teman-teman yang nilai sendiri aja. Terutama buat teman-teman yang punya OpenWRT di rumah, praktek langsung pakai modem HP, teman-teman udah tahu jawabannya tanpa lihat atau nonton video pembuktian ini, teman-teman udah tahu jawabannya. Kayak gitu ya. Nah, ini pembuktiannya udah selesai. Selanjutnya videonya akan aku potong-potong ya, karena nanti kepanjangan atau ada bagian-bagian yang nggak bagus. Jadi nanti aku akan potong mulai video ini.